Halo, ketemu lagi bersama saya BR dari di ID Bougainville YouTube channel. Karena masih banyak banget yang nanya, Bang gimana sih kok bunga saya nggak berbunga-bunga gitu. Dan Bang gimana cara biar Bougainville-nya mudah berbunga. Berikut ini adalah trik dan tips cara biar Bougainville Anda mudah untuk berbunga. Pertama, sinar matahari. Bunga bougainville atau biasanya disebut juga bunga kertas merupakan tanaman tropis yang membutuhkan banyak asupan sinar matahari, yaitu sekitar minimal 50% sampai 70% setiap hari. Jadi ketika matahari semakin terik, maka bougainville Anda juga akan makin mudah untuk berbunga. Oleh sebab itu, simpanlah pada tempat-tempat yang terbuka agar terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bougainville membutuhkan air banyak hanya pada saat awal penanaman saja. Akar yang baru membutuhkan sejumlah air yang banyak dibandingkan akar yang sudah tumbuh besar. Idealnya ya sehari sekali lah. Jadi ketika sudah tumbuh besar dan ya cukup untuk dibungakan, maka masuk fase di mana tidak membutuhkan air yang banyak. Fase ini dinamakan fase kering atau stres air, juga menjadi momentum untuk pemupukan bougainville. Saran kami lakukan pemupukan air agar bougainville lebih mudah menyerap nutrisi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah NPK 1616. Jika bunga sudah mulai keluar, pada saat itu kurangi pemberian air atau penyiraman, karena jika terlalu banyak diberi air maka bunga susah untuk mekar dan juga bisa menyebabkan gagal mekar malahan atau rontok. Jadi cukup siram 2 hari sekali di sore hari. Jadi selama ini yang kami gunakan itu air kolam ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Kenapa air kolam? Karena bebas dari kaporit, itu aja sih. Jangan gunakan air kobokan seperti ini. Jika kalian menggunakan air keran, saran saya pastikan sudah diteduhkan dulu. Pastikan kaporitnya udah mengendap, baru boleh disiramkan. Kami juga tidak menyarankan air bor karena ya terlalu banyak zat besinya sih. Nah, jadi gunakanlah air yang ya bagus dan bersih. Pupuknya saya pakai NPK 16 seperti ini nih tuh. Ini kalau pengen cepet, tapi kalau untuk ekspor kalau bisa jangan. NPK 16 memang bagus kalau untuk jual offline, maksudnya ya udah dalam potnya dikirim dibeli atau dijual belikan dengan potnya. Tapi kalau untuk dikirim biasanya untuk pengurusan karantina agak sulit kalau pakai NPK 16. Nah, itu sih kalau untuk ekspor agak susah kalau pakai NPK 16. Jadi kalau untuk teman-teman yang enggak atau untuk koleksi pribadi, nggak apa-apa pakai NPK 16 aja, lebih cepat berbunga dan lebih tahan lama bunganya. Jika ingin membuat bougainville rimbun dan berbunga dengan lebat, maka dari itu diperlukan pemangkasan agar tanaman tidak menjulur kemana-mana. Dengan pemangkasan berkala, maka tampilan bunga yang seperti Anda lihat ini bisa disesuaikan dengan keinginan dan bisa dibentuk menjadi karakter bonsai dan dijadikan hiasan yang sangat menarik. Terakhir, gunakan media tanam yang bagus. Kalau ini kami gunakan adalah akar kelapa yang udah dikompos atau yang udah busuk lah, udah lembut, karena akar kelapa ini banyak sekali mengandung kalium, bagus untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan juga untuk pembungaan. Jadi nggak perlu banyak-banyak pemupukan. Nah, ini batang gede yang kita dapat kemarin 2 minggu lalu, ditanam pakai akar kelapa juga. Tuh udah keluar tunas. Dan untuk dapat serimbun ini udah berapa meter nih, 5 meteran kali, tinggi banget nih. Variegata merah Fanta, ada albinonya tuh. Nah, ini ya butuh 2 tahunan atau 3 tahunan lah untuk dapat serimbun ini dari nol kemarin, dari botak yang baru kita tanam. Oke, gitu aja video kali ini, tips dan trik untuk melebatkan bunga bougainville. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tips-tips dan trik episode selanjutnya.